Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini gue bakal ngobrolin tentang perjalanan hidup. Jadi hari Minggu kemarin gue bersama bokap gue bersama dua temennya, kita pergi ke Semarang, nginep di sana semalam. Kemudian di sana gue bertemu dengan beberapa orang yang baru gitu. Dan salah satunya yang menarik perhatian gue adalah salah satu pria gitu ya, koko-koko, sekitar umur 40-an. Dia sekarang bekerja sebagai seorang general manager untuk restoran yang cukup besar di Semarang dan sukses banget gitu. Tapi koko-koko ini punya masa lalu yang mungkin tidak begitu manis. Jadi singkatnya waktu dia remaja itu, dia dilahirkan di keluarga yang kaya gitu, sukses, papanya sukses and everything. Tapi waktu dia remaja itu, papanya tersandung kasus kayak ditipu sama temennya or something, akhirnya papanya ini harus masuk penjara, right? Dari sana kehidupan mereka berubah secara ekonomi, financial and everything tuh sangat-sangat berubah. Dan ketika di penjara, papanya kemudian bertobat, tapi nggak lama setelah itu, intinya kayak papanya itu kemudian pakai narkoba and everything, akhirnya mereka diusir dari rumah. Nah akhirnya dia bersama dua orang saudaranya, cowok-cowok semua, harus bertahan hidup dari sana. Hidup dari sana, akhirnya mereka berinisiatif akhirnya bikin restoran kecil-kecilan mulai dari rumah mereka. Pertama kali mereka bikin restoran tuh nggak ada yang bisa masak. Jadi menunya apa? Misal orang pesan nasi goreng di restorannya, kemudian dia akan cepet-cepet cari restoran terdekat yang bisa bikin nasi goreng, kemudian kembali lagi dan sajikan itu. Itu bisnis model mereka pertama. Kemudian mereka beralih ke makanan steak. Itu mereka udah kerjasama dengan orang yang bisa pintar masak steak, dan akhirnya restorannya itu laku dan rame sekali. Mereka sukses di sana. Dan itu kehidupan remaja mereka, bayangkan, yang harusnya mereka fokus ke studi mereka, sekolah and everything, mereka harus memikirkan tentang bertahan hidup. Sampai akhirnya koko-koko ini setelah kesuksesan restoran itu, akhirnya dia pergi ke Jakarta, jadi general manager juga di sana, menangani restoran yang cukup besar, dan di tangan dinginnya restoran itu bisa berhasil naik luar biasa dan omsetnya itu sampai miliaran. Dan dia kembali ke Semarang, dapatkan pekerjaan ini sampai sekarang, intinya seperti itu. Nah, yang menarik menurut gua, guys, adalah bagaimana perjalanan hidup orang itu sangat-sangat berbeda satu dengan yang lain. Yang gue belajar banyak dari kokonya itu adalah kegigihannya. Bayangkan kalau kita di usia remaja melihat teman-teman kita yang harusnya hidupnya masih, dibiayai, belum perlu berpikir tentang bertahan hidup, right? Dia harus bisa bertahan hidup waktu itu, dan itu pasti sangat-sangat stressful. Kenapa? Karena literally kalau dia nggak lakukan itu, ya mungkin dia nggak bisa makan besok. Jadi hidupnya benar-benar berpacu dengan waktu. Dan kalau hanya melihat momen ketika dia jatuh itu, keluarganya jatuh itu, mungkin itu bisa menjadi kisah yang menyedihkan, right? Tapi kan kisahnya nggak berhenti di sana. Dia kemudian melalui kerja kerasnya bersama saudara-saudaranya itu bisa mencukupi kehidupannya, bahkan bisa sukses restorannya, dan sekarang dia bisa manage restoran yang besar di Semarang. Maka itu kalau kita melihat perjalanan hidup kita, sekarang kalau misalkan kita ada di posisi yang sangat-sangat tidak mengenakan, mungkin ada di antara kalian yang baru di PHK, ya kan? Atau mungkin nggak usah ngomongin selalu financial dan karir. Mungkin ada yang baru putus cinta. Mungkin ada yang baru kehilangan orang yang dikasihinya karena penyakit. Mungkin ibu Anda meninggal dunia. Dan itu merupakan kejadian yang sangat besar untuk kehidupanmu. Dan kamu sangat-sangat down saat ini. Kayak gak ngerti mau ngapain. Bener-bener kayak melihat masa depan kayaknya takut gitu. Karena semuanya serba gak tentu. Demikian juga si koko-koko tadi. Pastinya ketika semua badai itu dialami di keluarganya, papanya pakai narkoba, mengusir mereka dari rumah, semuanya pasti terlihat chaos. Tapi ya itulah tadi, perjalanan hidup kita itu tidak berhenti di sini, tidak berhenti di momen di badai ini, dan badai pasti berlalu, right? Kalau kita bisa lihat gambaran hidup kita secara lebih makro, pastinya kita nggak akan sesetres sekarang ini mungkin.
Karena kita kan tahu bahwa masalah ini ya akan cuma sementara aja. Badai ini akan berlalu. Kesetresan ini atau kegalauan ini, kegundah-gulaan ini pasti akan berlalu. Dan gue belajar banyak dari Kokonya untuk melakukannya semuanya one step at a time. Selangkah demi selangkah. Ketika dia mengalami pertama kali badai itu, yang dia lakukan, ya udah kita harus bertahan hidup. Kita lakukan step by step. Buka restoran walaupun ada yang bisa masak. It's okay, nanti cari orang yang bisa bikin nasi goreng, mie goreng. Kita bungkus, kita sajikan di restoran kita. One step at a time. Dan perlahan tapi pasti. Mereka juga akhirnya at the end gak sadar ternyata. Oh, ternyata kita bisa ya survive hidup. Ternyata kita sudah keluar dari badai yang kemarin. Dan demikian juga kita sih dalam menjalani hidup. Doing things one step at a time. Walaupun terasanya kok progresnya lambat. Tapi it's okay. Just focus one step at a time. Pelan-pelan satu langkah demi satu langkah. Nanti setelah kita keluar dari badai, kita nggak bakal kerasa kalau kita ternyata sudah keluar. Karena kita benar-benar fokus dengan langkah kecil kita ini. One step at a time. Satu langkah. Langkah kanan, langkah kiri. Tiba-tiba ketika kita menoleh ke belakang, badainya udah di belakang. Kehidupan kita udah jauh lebih baik sekarang dibandingkan mungkin 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Ketika kita pertama kali mengalami badai dan masalah itu. Jadi itu sih, itu maksudnya perjalanan hidup setiap orang itu berbeda. Dan gue melihat perjuangan Kokonya itu juga sangat menginspirasi dan luar biasa ya. Kita nggak bisa hanya lihat kehidupan kita di momen saat ini aja. Nggak bisa. Momen saat ini mungkin terlihat keruh, penuh dengan masalah, penuh dengan ranjau, ngelakuin hal ini, kok nggak berhasil ngelakuin hal itu, nggak berhasil, baru ditinggal orang terkasih, baru apa, rasanya kok hidup itu kok nggak enak banget gitu, kayak keras banget gitu. Tapi itu tadi, melangkahlah one step at a time, pelan-pelan, dijalani. Sulit untuk menikmati, tapi cobalah nikmati, enjoy the ride, ya kan? Nanti eventually, tiba-tiba kita udah keluar dari semua permasalahan itu dan dari semua hal yang kita streskan. Gue ngerasa malu kadang, sering mengeluh dalam hidup ya. Padahal melihat perjalanan hidup orang lain yang jauh lebih keras kayak gitu, rasanya kok nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apanya ya permasalahan gue ini dibanding dengan dia. But anyway, so enjoy your journey of life, guys. And do things step by step. Enjoy it. We will go through the badai, the masalah, dan jadi orang yang jauh lebih baik setelahnya. So thank you guys for watching this video. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye.